Salam dan bahagia, kami dari kelompok 3 ada Carlos Giur yang hebat dengan NIM 2020012026. Yang kedua ada Indah Kurniasi dengan NIM 2020012033. Yang ketiga ada Honida dengan saya sendiri 2019012091. Yang keempat ada Zulkarnain Kelilau dengan NIM 2017012104. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami untuk pertemuan ke-7. Oke, baik, selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Carlos Gior yang hebat, NIM 2020012026 dari Teknik Industri kelas A. Oke, baik, kita masuk dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama 1.1 yaitu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam hal penerapan sistem komputerisasi dalam berbagai bidang. Perubahan-perubahan yang terjadi ini lebih cenderung pada kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan, sehingga sangat berguna dalam hal pengambilan keputusan atau penerapan kebijakan yang dapat dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian. Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat ini menuntut berbagai instansi maupun perusahaan untuk mengikuti perkembangannya. Dengan penggunaan internet ini, jalannya informasi menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga suatu instansi maupun perusahaan tersebut siap bersaing dan dapat meningkatkan mutu di berbagai bidang. Banyak sekali perkembangan yang terjadi pada teknologi yang dapat mempermudah kegiatan manusia dalam segala hal. Masalah perhitungan selalu ada dalam kehidupan manusia, sehingga manusia terus mengembangkan berbagai alat untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah. Dalam menggunakan algoritma penyelesaian masalah mengenai penghitungan tarif parkir, yaitu dengan menentukan tarif parkir menggunakan rumus algoritma, maka akan dibuat judul laporan yaitu algoritma pembayaran sistem parkir. Yang kedua yaitu 1.2 yaitu rumusan masalah. Bagaimana membuat algoritma untuk penyelesaian masalah mengenai pembayaran tarif parkir. Dan yang kedua yaitu bagaimana mengimplementasikan perkembangan flowchart dalam membuat algoritma untuk penyelesaian masalah pembayaran tarif parkir. Oke, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Kelilau, NIM 2017012104. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaatnya, yaitu meningkatkan keahlian yang diperoleh dari mata kuliah program komputer, mendorong mahasiswa untuk meningkatkan keahlian dalam mengaplikasikan flowchart. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang landasan teori flowchart. Flowchart merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafik yang menyatakan aliran algoritma atau proses, menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak. Flowchart juga diartikan sebagai bagian-bagian yang mempunyai arus untuk menggambarkan langkah-langkah. Algoritma seringkali disederhanakan dalam bentuk kode yang lebih ringkas pada kalimat yang digunakan manusia. Pas kode sendiri agak mengarah ke bahasa programan, walaupun sesungguhnya tidak bergantung pada suatu bahasa programan. Oleh karena itu, pas kode tidak dapat dieksekusi oleh komputer. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Salam. Perkenalkan, saya Indah Kurniasih
NIM 20200012033 dari kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya mengenai gambar flowchart sistem pembayaran parkir. Flowchart merupakan simbol-simbol grafis yang menampilkan langkah-langkah suatu pemrograman. Di sini kami memakai pemrograman sistem pembayaran parkir. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, kita memulai program dengan menekan tombol mulai. Lalu kita menginput pembayaran sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sebesar 2.000. Jika uang yang kita berikan kurang dari 2.000, maka uang kita tidak cukup, yaitu dengan memasukkan rumus if uang kurang dari 2.000. Jika uang yang kita berikan sebesar 2.000, maka kita dapat datang lagi, yaitu dengan memasukkan rumus if uang sama dengan 2.000. Jika uang yang kita berikan lebih dari 2.000, maka uang akan kembalian, yaitu dengan memasukkan rumus if uang lebih dari 2.000. Lalu, kita akan mencetak pembayaran sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita menekan tombol selesai untuk mengakhiri suatu pemrograman. Yang kedua yaitu narasi. Narasi merupakan bentuk wacana yang menggambarkan dengan sejelas-jelasnya suatu peristiwa yang terjadi dengan menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Di sini saya akan menjelaskan narasi mengenai pembayaran sistem parkir. Yang pertama yaitu memulai dengan membuka program, yaitu dengan menekan tombol mulai. Yang kedua, menginput pembayaran dengan tarif parkir, yaitu kita menginput pembayaran tarif parkir sesuai dengan yang telah ditentukan sebesar Rp2.000. Jika uang pembayaran yang kita berikan kurang dari 2.000, maka uang tidak cukup. Yang keempat, jika uang pembayaran sama dengan 2.000, maka kita akan datang lagi. Yang kelima, jika uang pembayaran lebih dari 2.000, maka kita akan mendapat uang kembalian. Setelah melakukan pembayaran, yang keenam, kita akan mencetak pembayaran sesuai dengan tarif. Setelah melakukan pencetakan, kita akan melangkah ke langkah yang ketujuh, yaitu selesai dengan menombol tombol selesai yang menandakan bahwa pemrograman selesai dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Honida dengan NIM 20190120091 Teknik Industri C. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu Pascode. Kode itu guna untuk menginput ke flowchart atau kode yang sudah diinput dari flowchart seperti IV, atau memulai dengan membuka program, menginput pembayaran dari tarif parkir, atau Pascode itu yang lebih ringkas daripada kalimat yang digunakan manusia. Pascode itu adalah salah satu metode untuk menyatakan algoritma dari flowchart tersebut atau program tersebut. Nah, di situ telah dipasang dari tarif uang parkir seperti atau memasukkan ke Pascode itu seperti memasukkan nilai uang pembayaran, dan hasil. Nah, bab 3-nya itu penutup. Kesimpulan dari materi kita itu seperti algoritma pembayaran sistem parkir akan mempermudah untuk menghitung tarif parkir kendaraan. Adanya program flowchart untuk mempermudah mengetahui tarif yang telah ditentukan, maka akan diketahui apakah yang dibayarkan kurang atau lebih. Terima kasih, salam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.